Pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Deo Manik dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada pukul 8:40 waktu Indonesia Barat pada Selasa pagi. Dengan menggunakan mobil maung disertai bernopol Indonesia 1, kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini dalam rangka memberikan pidato kenegaraan, sekaligus juga menyambut HUT RI ke-80. Dengan menggunakan mobil maung, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pantauan tim Simpo TV, Presiden Prabowo tiba pada pukul 8:40 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian jas berwarna hitam dengan dalaman kemeja berwarna putih dan dasi yang berwarna biru muda serta berpeci hitam. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka untuk memberikan pidato kenegaraan sekaligus menyambut HUT ke-80 RI pada acara sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Adapun Presiden Prabowo juga memberikan pidato keterangan pemerintah terkait rancangan anggaran pendapatan belanja negara beserta nota keuangannya. Pidato ini merupakan pidato perdana Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober tahun 2024 lalu. Selain itu, acara sidang tahunan akan berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, sidang tahunan akan menampilkan kinerja Kabinet Merah Putih selama 300 hari kerja. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto hadir mengenakan setelan jas saat hadir di sidang tahunan MPR RI 2025 yang digelar pada Jumat 15 Agustus 2025. Tampilan Presiden Prabowo ini berbeda dibandingkan dengan tampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan baju adat yang berbeda-beda setiap hadir di sidang tahunan MPR. Dari pantauan, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil maung RI 1. Presiden Prabowo hadir mengenakan setelan jas saat hadir di sidang tahunan MPR 2025 yang digelar pada Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan dasi berwarna biru dan peci hitam didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Presiden langsung disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Tampilan Prabowo ini berbeda dibandingkan dengan tampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan baju adat yang berbeda setiap hadir di sidang tahunan MPR. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gelaran sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2025 untuk pertama kalinya dalam menayangkan video pencapaian Presiden Prabowo Subianto selama pemerintahannya tersebut disambut standing applause para anggota dewan yang hadir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa. Republik Indonesia menghargai kemajemukan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun dan bersatu. Marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan.
Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Perjuangan kita merebut kemerdekaan panjang. Dan sekarang perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik. Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita di bidang pertanian, UMKM, nelayan, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan di dunia, saya kira ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya koperasi merah putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Dan antara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Bersyukur sama pemerintahan Prabowo dengan adanya serap bulog langsung ke masyarakat bisa dirasakan hasilnya, bisa ngebantu masalah perekonomian. Buat Bapak Presiden Prabowo, terima kasih sudah buat sekolah rakyat karena ini buat orang-orang gak mampu. Bapak Prabowo berkah ya Pak ya, sehat terus. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bantuan Bapak bisa bikin anak saya bisa mengejar mimpinya. Terima kasih Pak Prabowo, saya jadi bisa melanjutkan sekolah saya lagi. Terima kasih lah untuk CKG, dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk
kembali ke saya punya pendidikan yang saya kasih tinggal selama ini. Senang banget karena dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Untuk Pak Presiden Prabowo, terima kasih banyak. Aku pastinya senang banget. Aku bakal bilang ke Bapak kalau aku berhasil meraih cita-cita aku. Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Kita mau dan bisa kolaborasi. Kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin bekerja supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto awali pidato sidang tahunan MPR RI 2025 dengan memuji para presiden terdahulunya, dan Prabowo juga membeberkan segala capaian-capaian yang berhasil diraih oleh presiden terdahulu. Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya di sidang tahunan MPR RI dengan memuji para pendahulunya. Prabowo mengatakan sebuah presiden RI sebelumnya telah bekerja keras untuk bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno telah berjuang dalam membentuk NKRI dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi yang berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia merata. Kemudian Prabowo juga memuji kontribusi Presiden ketiga B.J. Habibie yang dinilai mampu membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi dan bisa menjaga stabilitas. Ia juga memuji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, khususnya dalam bidang toleransi. Prabowo kembali memuji Megawati Soekarno Putri yang berhasil memulihkan ekonomi, serta mengapresiasi peran Megawati dalam memperkuat lembaga negara dan dalam pemilu langsung pertama. Tak hanya itu, Prabowo juga memuji Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dinilai berhasil menjaga kerawanan ekonomi dan mengatasi konflik Aceh. Prabowo pun turut memuji Jokowi dalam membangun infrastruktur penting dan membawa Indonesia melewati krisis selama pandemi hingga merintis Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah
krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998, dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Menurutnya, tantangan negara Indonesia saat ini adalah menjaga dan juga mengolah kekayaan alam dengan baik. Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan saat ini adalah untuk merdeka dari kemiskinan, kelaparan, penderitaan. Prabowo menegaskan Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dan berdaulat secara ekonomi hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan. Karena menurutnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Maka dari itu tantangan Indonesia saat ini adalah menjaga dan mengelola kekayaan alam tersebut dengan baik. Dengan begitu, Prabowo yakin cita-cita bangsa Indonesia dapat segera terwujud. Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Prabowo juga menyampaikan pemerintah sudah menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah untuk 2026. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 2026, di mana jumlahnya mencapai 757,8 triliun. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen pada Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo mengklaim jumlah tersebut adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pasalnya, Prabowo mengatakan pendidikan adalah instrumen penting untuk memberantas kemiskinan. Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar
757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo banggakan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh 5,12%. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 yang tumbuh 5,12% years on years. Dan realisasi tersebut jauh lebih besar dari capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2025 yang mencapai 4,87%. Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan capaian ekonomi Indonesia yang terus membaik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RAPBN tahun 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo mengaku senang dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12%. Realisasi tersebut jauh lebih besar dari capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2025 yang mencapai 4,87%. Kepala negara menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut seiring dengan penguatan konsumsi atau daya beli masyarakat. Prabowo juga menyebut kinerja ekspor turut tumbuh pada kuartal 2 2025 sebesar 10,67%. Dapat kita rasakan sekarang ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year. Membaik dari triwulan pertama 4,87%. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67%. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi tetap stabil, dan layanan publik berjalan efektif. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi Presiden Prabowo Subianto yang memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada dini hari, Minggu 17 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar untuk mengenang jasa para pahlawan dan serta menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu 17 Agustus tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini digelar untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Tradisi tahunan ini rutin dilakukan Kepala Negara menjelang upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Prabowo meletakkan karangan bunga dan memimpin hening cipta. Iringan musik dan marching band mengalun syahdu mengiringi penghormatan kepada arwah para pahlawan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita, mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Momen ini menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan tetap menyala dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencium bendera merah putih dengan hikmat sebelum dikibarkan pada upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Momen tersebut dilanjutkan dengan pengibaran bendera oleh Paskibraka di bawah komando Komandan Upacara Kopassus.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan penghormatan mendalam kepada bendera merah putih sebelum upacara pengibaran berlangsung dalam peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2025. Terlihat paskibraka pembawa baki Bianca Alicia Cristabella lantang menyerahkan bendera kepada Presiden Prabowo. Dengan penuh hikmat, Prabowo merapikan kain di atas baki yang dibawa Bianca dan memindahkan bendera ke atas baki tersebut. Sebelum melepasnya, ia merunduk lalu mencium sang saka merah putih sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, Bianca kembali ke barisan setelah meninggalkan podium. Pengibaran bendera dilanjutkan oleh tim Indonesia Berdaulat dengan dukungan pembentang El Rayi Mujahid Faki dan penggerek Farel Aganta Irawan serta Nindya Elsani Fawas dari Jambi yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki. Sementara komandan upacara tahun ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Amril Hairuman Tehu Pelasuri dari Kopassus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang membacakan langsung teks proklamasi pada saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. Menurutnya hal tersebut tak masalah karena tradisi setiap pemimpin berbeda-beda. Proklamasi. Presiden Prabowo Subianto membacakan secara langsung teks proklamasi pada saat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta. Hal tersebut menjadi hal yang baru dikarenakan tahun sebelumnya dibacakan oleh pimpinan MPR maupun DPR. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Presiden Prabowo yang menjadi pembeda dari tahun sebelumnya pada saat momen HUT Republik Indonesia. Menurutnya tak masalah jika teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Muzani berharap perbedaan itu dapat menjadi tradisi yang baik. Ya, karena ini adalah ulang tahun yang ke-80, maka memang tradisi itu berganti. Dan kita sudah diberitahu sebelumnya dan saya kira itu nggak ada masalah. Dan saya kira bagus kemarin semua proses upacara detik-detik proklamasi menurut kami berjalan dengan sangat hikmat, sangat bagus, dan semua yang direncanakan berjalan dengan baik sampai pada malam hari Karnaval. Bagian dari itu menurut saya adalah banyak hal-hal yang baru, termasuk pembacaan teks proklamasi oleh inspektur upacara, dan saya kira sesuatu yang tradisi yang baik dan bagus. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen ikonik perayaan Hari Kemerdekaan kembali tercetak. Kali ini momen Presiden Prabowo Subianto yang ikut meramaikan joget Tabola Bale bersama tamu undangan. Dan lagu Tabola Bale yang mencairkan suasana di Istana Merdeka sontak membuat masyarakat serta para tamu undangan termasuk para menteri juga Presiden Prabowo Subianto asik berjoget ke tengah lapangan. Setiap tahunnya perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta selalu menghasilkan momen-momen menarik. Salah satu momen yang menjadi sorotan publik terjadi juga di perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80. Momen tersebut terjadi saat Presiden Prabowo Subianto ikut serta berjoget Tabola Bale setelah rangkaian upacara selesai. Meski hanya berlangsung beberapa saat, momen ini disoroti publik karena Presiden secara langsung membaur dengan masyarakat dan tamu undangan yang ikut berjoget. Lagu Tabola Bale yang mendadak mencairkan suasana di Istana Merdeka membuat tamu undangan, juga jajaran menteri berdiri dari kursi mereka untuk berjoget ke tengah lapangan, lalu disusul oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Juliandri Farizal, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi Presiden Prabowo Subianto yang mengambil langkah tegas dalam pembenahan BUMN dengan menghapus tantim bagi direksi dan komisaris di perusahaan yang merugi. Kebijakan ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran dan penggunaan uang rakyat secara bertanggung jawab. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Dalam pidato rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasan dibalik penghapusan tantim untuk direksi dan komisaris BUMN yang merugi. Ia menyoroti ketidakmasukakalan praktik pemberian bonus di perusahaan negara yang justru tidak menghasilkan keuntungan. Prabowo mengungkapkan adanya kasus di masa lalu
di mana seorang komisaris BUMN hanya menghadiri rapat sebulan sekali, namun tetap menerima tantim hingga 40 miliar rupiah. Ia juga menyoroti jumlah komisaris yang berlebihan di beberapa BUMN yang justru mengalami kerugian, sehingga perlu dilakukan pembenahan struktural. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk belanja yang berkualitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan efisiensi dan tata kelola BUMN yang lebih sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekolah-sekolah yang dulunya rusak dan tidak layak kini mulai direvitalisasi melalui program PHTC Presiden Prabowo. Kemendikdasman berkomitmen menghadirkan ruang belajar nyaman, aman, dan berkualitas demi masa depan anak negeri. Sebelumnya banyak sekolah yang harus melaksanakan kegiatan belajar maupun upacara di rumah warga, dapur, hingga halaman depan. Hal itu terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah mengalami kerusakan parah. Melalui program revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen membawa harapan baru bagi siswa. Ruang kelas yang direhabilitasi dapat memberikan suasana belajar yang lebih nyaman, teduh, dan aman, sehingga tidak lagi ada atap bocor atau ruangan yang tergenang banjir. Kemendikdasmen menegaskan komitmen untuk terus membangun sarana pendidikan layak demi terwujudnya pendidikan berkualitas bagi setiap anak Indonesia. Alhamdulillah, sekarang sekolahnya sedang diperbaiki. Semoga setelah diperbaiki, sekolahnya lebih bagus, lebih nyaman untuk belajar. Terima kasih atas pemerintah Bapak Prabowo Subianto karena sudah merenovasi sekolah kami menjadi lebih bagus. Saya mau kelas saya menjadi lebih baik, pokoknya bagus buat belajar. Program revitalisasi sekolah menjadi langkah strategis untuk menjamin anak negeri dapat belajar di tempat yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang membeberkan adanya perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menurutnya proyek ini diharapkan dapat menghubungkan mobilitas sumber daya manusia dan juga pengiriman logistik di daerah atau kawasan Pulau Jawa. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian teknis terkait membahas tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia bersama jajaran kementerian teknis di bawahnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jalur kereta cepat, tidak hanya rute Jakarta-Bandung saja, namun memperluas hingga Surabaya. Pihaknya pun saat ini tengah mengkaji lebih dalam baik apakah akan melanjutkan kerjasama dengan Cina maupun dengan Jepang. Menurutnya, proyek ini cukup menantang karena tidak hanya soal pembebasan lahan, namun juga menentukan jalur yang melewati berbagai kota. Diketahui kementeriannya juga tengah melakukan koordinasi bersama Kementerian Investasi mengenai hubungan mutualisme terhadap calon investor yang berada di dalam maupun luar negeri mengenai perpanjangan jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini. Ini tentu masih dalam studi. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang besar, proyek besar, sehingga kami ingin lengkap dulu. Karena kita juga sudah punya pengalaman. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi lessons learned, apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice, hal-hal yang sudah baik juga bisa menjadi referensi kita. Nah, komunikasi dibuka ke semua arah. Bapak Presiden juga mendorong kami, termasuk saya bersama Menteri Investasi juga ingin berkoordinasi ketat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak
di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan juga kemampuan, tentunya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Diharapkan proyek ini tidak hanya dapat menghubungkan mobilitas masyarakat yang berada di Pulau Jawa, namun juga membantu pengiriman barang menjadi jauh lebih cepat. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Simpo TV. Pemirsa, Komisi 3 sambut pidato kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, program cek kesehatan gratis menjadi langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga kompetitif. Melalui deteksi dini penyakit serta dorongan untuk menerapkan gaya hidup sehat, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan gratis digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Diharapkan dengan cek kesehatan ini, kalau SD tuh ceknya ada 13, SD 13, SMP itu 15, kalau SMA tuh 14 yang dicek. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. SMP 5 Bandung, aku dengar dari Pak Wali, naik SMP 5, naik SMA 3, PITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini harusnya anak-anak pinternya Pak. Ini tolong bantu dikawal sama media. Ini kan cek kesehatan gratis, gratisnya tuh. Di Indonesia kan kadang-kadang komunikasi gratis nanti diminta uang ini, uang itu. Jadi kalau ada yang minta duit, laporin ke Pak Wali atau Pak Wakil Gubernur. Karena ini gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat beliau gitu ya. Setiap tahun dikasih cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman media bantu kalau misalnya ada, wah Pak kalau saya cek darahnya masih bayar, oh saya ini masih bayar, nah itu tolong disampaikan. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid dan kesadaran diri akan kesehatannya masing-masing. Salah satu sekolah yang mendapatkan cek kesehatan gratis SMKN 26 Jakarta. Pembina kesiswaan Ahmad Faris mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nantinya. Pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid, supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Kemudian juga mereka kan
siapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, punya mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat untuk para murid tersebut. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya. Karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik, yang buruk dikonsumsi. Kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Pelaksanaan program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar didukung penuh oleh DPR RI. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan, pengguna aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Lewat program cek kesehatan gratis, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sepeser pun. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan optimisme jelang pidato kenegaraan Perdana Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Ia menilai momentum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kemajuan program-program unggulan Presiden Prabowo yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memberi pidato kenegaraan sekaligus membeberkan capaian kinerja selama sekitar 300 hari kepemimpinannya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, dalam pidato kenegaraannya Presiden, Prabowo menyampaikan sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, serta perkembangan hukum. Habibur Rahman menilai sejumlah program prioritas Presiden Prabowo turut mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Ya, saya pikir ini pidato perdana yang akan sangat epik ya, di mana Pak Prabowo pasti akan menyampaikan updating terkait program-program andalan beliau tentang makan bergizi gratis, koperasi kelurahan, koperasi desa Merah Putih, ya, sekolah rakyat, lumbung pangan, dan penegakan hukum khususnya wabil khusus soal pemberantasan korupsi. Ya, pemberantasan korupsi yang sangat maksimal dilaksanakan di rentang waktu 8 bulan Pak Prabowo bekerja ini. Jadi kalau kita lihat ya, pidato-pidato seperti ini sama mungkin mirip dengan pidato-pidato pemimpin-pemimpin bangsa lain di luar negeri ya, di Singapura ketika misalnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew menyampaikan pidato seperti ini setiap tahun di parlemennya ya. Jadi nanti kita sama-sama lihat ya apa yang akan disampaikan Pak Prabowo, capaian beberapa bulan beliau di kekuasaan ini, dan kami sangat memandang optimis. Memang ada dinamika ya dalam pelaksanaan kebijakan beliau. Tentu dinamika tersebut akan kita sikapi secara arif ya, dan kita carikan solusi-solusi perbaikannya ke depan. Oke? Ya saya bilang tadi ya, kalau Pak Prabowo sih kemungkinan besar ngomong MBG, ngomong Koptel, Kopdes, Merah Putih, ngomong sekolah rakyat, ngomong lumbung pangan ya. Yang kita lihat antusiasme masyarakat di mana-mana ya terhadap program ini luar biasa. Di dapil saya Jakarta Timur ya, itu kita mau mengajukan dapur, titik-titik pembuatan dapur itu udah penuh.
Jadi kalau jumlah dapur saat ini belum maksimal, misalnya belum mencapai target, saya yakin dalam waktu dekat jumlah dapur MBG ini ya, apalagi di Jakarta, akan segera mencapai targetnya. Bahkan pasti memenuhi kuotanya, melebihi kuota yang sudah ada gitu loh. Jadi kita dengan momentum 17 Agustus ini, hari kemerdekaan ini, kita minta doa juga semoga program-program tersebut bisa semakin lancar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan dari Ketua DPD Sultan Nazamuddin yang mengapresiasi pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sultan menilai pidato Presiden Prabowo Subianto mencerminkan sosok leadership yang menginginkan negaranya maju. Pada saat sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Ketua DPD Sultan Nazamuddin mengapresiasi pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan kinerja-kinerja Kabinet Merah Putih. Sultan mengatakan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan sosok leadership yang juga menginginkan negaranya agar maju. Dirinya menyebut selain menginginkan negara Indonesia maju, pidato Presiden Prabowo Subianto juga mampu membuat bangsa Indonesia disegani oleh negara-negara asing. Kita appreciate dari semua yang disampaikan oleh Bapak Presiden, karena ini pertama kali sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD, periode pertama di kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Seluruh pidato beliau tadi dari awal sampai akhir kita sama dengan baik dan semuanya mencerminkan seorang presiden yang betul-betul ingin negaranya maju, yang ingin rakyatnya maju, yang ingin negaranya bukan hanya maju tapi juga disegani. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan berani menelurkan program makan bergizi gratis guna mencegah stunting bagi anak Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memuji program makan bergizi gratis atau MBG sebagai program yang istimewa. Muzani menjelaskan saat ini gizi buruk dan stunting adalah masalah serius bagi bangsa Indonesia. Melalui program MBG, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi. Ia juga menjelaskan, program MBG memberikan efek ekonomi di tingkat lokal, sehingga manfaatnya tak hanya soal gizi untuk anak Indonesia. Makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Melalui program ini, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pidato di sidang tahunan MPR 2025, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah yang terus menindak kasus-kasus korupsi di Indonesia. Muzani menyampaikan bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah dalam menindaklanjut kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Hal tersebut disampaikan Muzani dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD yang resmi dijalankan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Muzani mengatakan bahwa korupsi bukanlah sekedar kejahatan hukum atau finansial, namun merupakan pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi, serta menghancurkan harapan generasi masa depan. Maka dari itu MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bagaimana diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11/MPR/1998 dan TAP MPR nomor 8/MPR 2001. Menurutnya etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6
MPR 2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur. Mengajak semua elemen bangsa untuk mendukukan kembali komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung dan konsisten oleh semua pihak. Sebab korupsi bukan sekedar kejahatan hukum dan finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri. Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyampaikan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau? Mungkin secepatnya. Minggu ini mungkin? Mungkin aja, karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya nanti terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan Pak? Dari dulu udah deket seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di-reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Deo Manik mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.